Jadi permasalahan kepemimpinan khususnya di DKI Jakarta. Dan sesungguhnya kita itu mengalami suatu krisis kepemimpinan. Kenapa saya bilang krisis kepemimpinan? Karena selama kepemimpinan Ahok yang selama ini jadi gubernur, itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin bukan harus menyatakan ini salah, itu salah, ini salah. Semuanya salah, hanya yang menyatakan benar. Benarnya di mana? Masyarakat harus cerdas, harus pintar, dan harus berani pada saat ini. Dan ingat, pada saat hari ini Ahok menjadi wakil gubernur, kita masyarakat DKI khususnya tidak memilih saudara Ahok. Pada saat itu kita memilih Gubernur DKI Pak Jokowi. Dan ini kita lihat siapa sih Ahok? Ya kan? Kita lihat karir politiknya. 2 tahun berpolitik itu mana ada yang mateng. Pindah-pindah. Iya kan? Pindah-pindah. Pindah sana, pindah sini. Ya kan? Bagaimana dia akan menghasilkan suatu program kerja atau sistem tatanan bermasyarakat. Jadi intinya kepada masyarakat di DKI harus pintar, harus berani, harus bisa menyatakan pendapat bahwa kita dengan moral atau etika Gubernur Ahok ini tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik. Kenapa saya bilang tidak pemimpin yang baik? Seorang pemimpin, apalagi sebuah pemerintahan DKI, kan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kita masyarakat harus tahu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bagaimana etika, bagaimana bersopan santun, bagaimana mempunyai tata krama, bagaimana ada anak buahnya salah, bukan menyatakan bahwa dia ini orang salah. Dan berapa banyak pegawai negeri yang di sidang Ahok dinyatakan bersalah. Emangnya ini perusahaan atau toko bapaknya? Ini kita berpemerintah loh, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi masyarakat harus pintar, apalagi gaya bahasa Ahok menyatakan inilah salah. Anggota dewan lah dianggap rampok, anggota dewan lah dianggap ini semua dinyatakan bersalah. Yang benar yang mana? Jadi ayo kita berkumpul, ayo kita menyatakan pendapat. Kalau perlu kita datang ke tempat Bapak Ahok. Sebagai masyarakat, saya ini sebagai Ketua Solidaritas Rakyat Marginal yang akan turun ke lapangan langsung. Bagaimana sampai itu ada salah satu budayawan yang menyatakan gaya bahasa Ahok ini akan membuat was-was para keturunan etnis yang ada di wilayah DKI. Dan ini kita perlu lihat, kita perlu buktikan ini bahaya. Bahayanya apa? Ahok mengatur pemerintahan seperti mengatur tokonya dia atau warung bapaknya. Siapapun dianggap salah, tidak sesuai dianggap salah. Ya kan? Ini kita obrolan sama-sama, ngumpul sama-sama teman. Kalau buat ketegasan, Ahok kita akui. Tapi ini bukan ketegasan Ahok, ya kan? Bukan Ahok punya program seperti ini. Program ini dari zaman Jokowi semua udah berjalan. Dari zaman Pak Sutioso sudah berjalan. Aku cuma pelaksana dan meneruskan, bukan pola pikir dari Ahok. Karena Jakarta ini 2050 udah ada catatannya, udah ada acuannya, udah ada undang-undangnya. Nah, jadi etika Ahok ini ada yang membahayakan kehidupan sosial di masyarakat. Gaya-gaya Ahok ini menyatakanlah kata-kata kotor, kata-kata kasar, tidak mencerminkan seorang pemimpinan yang baik. Apa Ahok ditata dengan penataran P4, pedoman dan penghayatan Pancasila? Tahu nggak artinya Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau beradil dan beradab kalau orang ditunjuk-tunjuk mengatakan salah, tai semuanya? Bagaimana dia memahami persatuan Indonesia kalau Jakarta aja dibuat kisruh? Bagaimana dia memahami
Pancasila nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana. Apakah dia hikmat dan bijaksana dengan gaya seperti itu? Jadi harus cerdas, harus berani, dan harus pintar. Jadi intinya saya mendukung proses pembangunan di DKI. Tapi etika bermasyarakat harus ditanamkan. Dan kalau memang seorang pemimpin dengan gaya bahasa apa juga, contohnya, pola Ahok mau pakai gaya apa sih? Iya kan? Gaya seorang nabi. Mesti lemah lembut. Mesti gaya orang beragama. Agama mana yang diatur? Iya kan? Jadi kita mesti membahas, pemimpin adalah seorang yang bijaksana. Pemimpin adalah seorang yang berwawasan. Dan tidak main hantam promo semua orang dinyatakan bersalah. Ini rusak tatanan kehidupan bermasyarakat di DKI.